Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Komplus TV. Oke, bersama saya Sandi Hibridayana. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara mudah belajar Adobe Photoshop ya untuk pemula. Jadi pada kali ini saya menggunakan Adobe Photoshop CC 2019 ya. Dan sebenarnya untuk beberapa versi hampir sama, toolnya hampir sama, cuman pada kali ini saya menggunakan Adobe Photoshop CC 2019. Oke, langkah pertama kita buka aplikasinya, kita cari di Start, All Program, kita pilih Adobe Photoshop CC 2019, kita klik. Ya, kita tunggu. Oke, inilah tampilan awalnya. Oke, mungkin sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang isi dalamnya, sedikit singkat. Jadi Adobe Photoshop itu adalah salah satu software desain grafis ya, yang bentuknya atau yang notabene ini berbasis bitmap atau pixel gitu ya. Jadi ada sedikit perbedaan dengan yang sejenis lainnya seperti CorelDRAW. Itu kalau CorelDRAW dia berbasis vektor, sedangkan kalau Photoshop berbasis bitmap atau pixel. Oke. Nah, langsung saja setelah seperti ini ya, kita membuka lembar kerja baru atau area baru. Nah, dengan cara create new. Ya. Create new. Nah, di sini sudah terdapat beberapa template. Juga terdapat beberapa macam ukuran bawaan di sini gitu ya. Nah, di resign ini biasanya adalah kertas yang sudah pernah kita buka. Kemudian untuk mengaturnya kita bisa atur secara manual di sini. Di sebelah kanan ini ada preset detail. Nah, ini pada bagian ini kita tulis nama dokumen kita atau nama file kita. Misalkan kita buat pertemuan 1. Oke. Dan kemudian ya, di sini ada ukurannya ya. Ukuran width ini adalah lebar, height ini tinggi. Nah, misalkan kalau kita mau atur secara manual, kita bisa mengaturnya di sini. Dan misalkan kita akan mengubahnya berdasarkan ukuran kertas yang sudah ada, kita bisa menggunakan di sini ada beberapa pilihan. Ini ada foto, print. Nah, di print ini ada beberapa pilihan kertas ya, yang sudah umum, mulai dari letter, legal, tabloid, A4. Jadi bermacam-macam ukuran sudah ada di sini. Dan misalkan kalian akan menggunakan ukuran kertasnya secara manual, bisa kalian atur di sini ya, di bagian pengaturan ada width, height ini ya. Oke, kita sini kita coba akan menggunakan kertas ukuran A4 saja ya, yang sudah otomatis ya. A4 ukurannya lebarnya 210 mm, tingginya 297 mm. Nah, untuk satuan ukurannya ini kita bisa atur. Kita bisa menggunakan milimeter, bisa menggunakan pixel, inci atau sentimeter. Nah, biasanya karena saya familiar dengan sentimeter, kita gunakan saja satuannya sentimeter di sini. Oke. Nah, kemudian di sini ada orientation. Orientation ini adalah untuk kita mengubah, kita posisinya bisa portrait atau landscape. Nah, ini ada simbol orang berdiri ini adalah orientasi portrait. Jadi kertasnya berdiri gitu ya. Sedangkan kalau yang ini orientasinya landscape, jadi melebar. Nah, jadi terserah kita mau pilih yang mana. Nah, pada kali ini kita akan coba untuk menggunakan yang portrait ya, atau yang berdiri orientasinya. Oke. Kemudian ini ada resolution ya. Resolution ini adalah untuk mengatur ukuran atau kualitas dari outputnya nanti atau dari dokumennya nanti gitu ya. Resolusinya kita gunakan yang 300 saja. Ini resolusi yang terbaik gitu ya, 300 pixel. Oke, resolusinya kita gunakan yang terbaik. Kemudian di sini di color mode ya, atau mode color atau mode warna.
Sini ada beberapa mode warna, ada bitmap, ada grayscale, RGB, ada CMYK color gitu ya, ada lamp color. Nah biasanya yang secara umum, apalagi misalkan ketika outputnya nanti akan dicetak, ini yang banyak digunakan adalah dua mode warna, yaitu ada RGB dan juga CMYK. Nah sebenarnya apa sih perbedaan dari RGB ataupun CMYK? Ada yang tahu? Wah benar sekali Anda. Nah jadi perbedaannya adalah RGB ini terdiri dari warna red, green, blue ya, sedangkan kalau CMYK ini terdiri dari warna cyan, magenta, yellow, dan black. Nah apa sih yang membedakan kedua warna ini? Yang pertama tentu dari komposisi warnanya ya. Kalau sedangkan RGB tadi merah, hijau, dan biru, sedangkan CMYK cyan, magenta, yellow, black. Nah jadi dari komposisi warna ini sudah berbeda. Nah untuk outputnya, nah biasanya RGB ini bagus ketika kita gunakan dalam layar hitam ya. Misalkan kalau kita ngedesain, tidak kita cetak atau tidak kita print, yang hanya kita gunakan sebagai postingan ataupun sebagai tampilan di desktop gitu ya, itu bagus menggunakan RGB karena ini warnanya lebih terang gitu ya. Nah sedangkan kalau kita menggunakan CMYK, ini warna yang cocok atau yang bagus ketika kita lakukan print out gitu ya, kita print, bagusnya menggunakan CMYK karena rata-rata di Indonesia ini terutama kebanyakan menggunakan mesin percetakan itu kebanyakan menggunakan mesin CMYK. Jadi bagusnya kalau kita akan mencetak itu biasanya kita gunakan yang CMYK atau mode color CMYK ini. Nah tergantung, kalau misalkan kita gunakan hanya sebagai postingan Instagram atau kita hanya untuk ditampilkan di desktop, itu kita gunakan saja RGB. Tapi kalau kita misalkan ingin kita cetak hasil desain kita bisa menggunakan warna CMYK color. Nah di sini kadang saya tidak akan menyetaknya, jadi kita gunakan saja yang mode RGB color ya. Nah kemudian di sini ada bit ukurannya, ini ada 8 bit, 16 bit, dan 32 bit. Nah sebenarnya apa sih yang membedakan di antara ketiga ini? Ya tentu adalah ukuran. Semakin tinggi bitnya, semakin besar ukuran filenya dan juga dari kualitasnya lebih bagus. Nah dan ini bisa disesuaikan dengan kapasitas atau spesifikasi komputer Anda masing-masing gitu ya. Kalau misalkan komputer kalian gitu ya bisa menggunakan yang 32 bit ya, ini lumayan bagus banget untuk kualitas hasilnya, tapi ya itu tadi dia besar file ukurannya ya. Nah karena di sini kita coba yang 8 bit saja ya biar lebih ringan ya. Kemudian di bagian background content ini ada white, black, dan background color. Nah ini kita bisa gunakan, misalkan kita menggunakan yang warna putih, hitam, atau yang gunakan warna yang lain untuk background, untuk latar belakang dari outboardnya gitu ya, atau tampilan kertasnya. Nah kita gunakan yang white saja, yang warna putih. Oke, kemudian setelah itu kalau sudah jatuh semua, kita klik create. Oke. Nah, inilah tampilan awal di Adobe Photoshop ya, Adobe Photoshop CC 2019 ya. Ini ada lembar kerja yang kita atur tadi, dan ini mungkin dengan versi-versi yang lain tidak jauh berbeda, baik itu di CC sebelumnya ataupun di CS6 dan CS sebelumnya, kurang lebih hampir sama. Untuk posisi, untuk layoutnya kurang lebih sama. Mungkin ada beberapa fitur ya, ada beberapa fitur yang tidak ada di versi sebelumnya, dan ada juga yang versi sebelumnya tidak ada fitur di versi yang terbaru. Nah biasa seperti itu, jadi ada kelebihan dan kekurangan. Dan misalnya kalau kalian menggunakan Adobe CC, Adobe Photoshop CC, itu ada beberapa fitur yang tidak ada di Adobe CS. Nah itu sudah sering terjadi. Tapi untuk secara keseluruhan ini kurang lebih sama itu ya, fitur-fiturnya baik dari menu maupun dari tool-toolnya. Oke, nah ini akan saya jelaskan. Jadi yang di atas ini ya, file, ada edit, ada image ya, ini disebut dengan menu bar. Nah, kemudian di sini ada tool, ada simbol-simbol yang di sebelah kiri ini dinamakan dengan toolbar atau toolbox ya, tool yang digunakan untuk proses
mendesain gitu ya. Untuk proses mengedit gambar, untuk manipulasi gambar, ini bisa digunakan toolbox di sini. Nah, oke. Nah, di sini nanti untuk beberapa pertemuan ke depan kita akan belajar mengenai apa saja tool-tool yang digunakan, sekaligus mempraktekkan hasil kerjanya, penggunaan dan juga fungsinya. Oke, mungkin pada pertemuan kali ini sampai di sini dulu ya. Terus pantengin channel kita ya, karena untuk beberapa pertemuan ke depan kita akan membahas jauh lebih dalam mengenai Adobe Photoshop gitu ya, mulai dari fungsi-fungsi toolnya dan juga kegunaannya, serta nanti akan ada tips and trik yang sangat menarik lagi untuk disaksikan. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian, dan jangan lupa bagi teman-teman yang baru bergabung, pantengin terus channel Pongpus TV, jangan lupa di like, di komen, and share, dan so pasti jangan lupa di subscribe ya. Oke, sekian dari saya dan selamat menonton dan juga selamat beraktivitas kembali. Saya Dewa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.